Shalom saudara, kembali lagi kita akan mendengarkan renungan harian Happy Soul Family. Sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami mau mendengarkan renungan pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberikan kami hati untuk menerima Tuhan, untuk kami mau Tuhan. Apa yang akan kami dengar Tuhan menjadi hal yang baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Hari ini saya akan membawakan tema renungan dengan judul Tetap Tenang, Tuhan Pegang Kendali. Jadi saudara-saudara, saya berpikir ya dunia saat-saat ini ya, bahkan mungkin belakangan ini sering membuat kita itu ngerasa lelah gitu ya. Setiap hari kita mendengarkan berita-berita yang membuat hati kita gelisah, entah gempa bumi, entah banjir apa segala macam gitu. Masalah yang kadang besok kita hadapin, besok ada lagi, belum kelar ada lagi. Jadi ngerasa masa depan gitu gak terlihat gak jelas gitu. Jadi kita bertanya gitu atau berpikir dalam hati kita, kenapa ya hari demi hari bukannya makin ringan gitu tapi malah makin berat gitu kan. Kapan ya semuanya ini akan berakhir gitu. Melalui apa yang sebelumnya kita lihat gitu, video yang ditayangkan Bapak Gembala pada tanggal 1 Februari 2026 tentang konteksnya Armageddon gitu ya. Di sini saya menangkap satu hal yang saya dapat, yang Tuhan ingatkan, yaitu kita itu tidak hidup sendirian. Walaupun banyak masalah saat ini ataupun yang akan ke depan, hidup kita itu tidak akan terlepas daripada kendalinya Tuhan. Jadi saya mau memberikan 3 hal bagaimana kita bisa berpegang teguh di dunia ini yang gak tenang gitu ya, supaya hati kita tetap kuat gitu. Yang pertama, dunia bisa berubah tapi Tuhan tetap ada. Hidup selalu dengan perubahan gitu ya, hari demi hari pasti selalu ada perubahan. Yang tadi saya bilang, hari ini mungkin kita merasa baik-baik aja, tapi besok bisa datang masalah besar dengan tiba-tiba. Keadaan bisa berubah, manusia juga bisa berubah, tapi hanya satu yang gak berubah, yaitu Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Saat kita bingung, saat kita takut, saat kita juga mungkin merasa sendirian walaupun kita dikelilingi teman-teman gitu kan, Tuhan itu gak akan menjauh. Justru di saat kita seperti yang tadi saya sebutkan, itu Tuhan bisa menjadi paling dekat dengan kita. Mazmur 145 ayat 18 berkata, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Mungkin kita merasakan gak selalu merasakan kehadiran Tuhan gitu kan dalam hidup kita. Mungkin doa kita yang kita panjatkan setiap hari merasa hampa, tapi bukan artinya Tuhan itu pergi dari kita. Tuhan itu masih melihat kita, masih peduli dengan kita, dan Dia juga tetap mau berjalan bersama kita. Yang kedua, Tuhan tidak mau kita hidup dalam ketakutan. Banyak orang yang takut, khawatir akan masa depan, atau mungkin merasa udahlah bahasa bodoh amat dengan masa depan, jalanin hanya hari ini gitu kan, it is what it is gitu. Jadi takut juga ngerasa gagal, ngerasa gak cukup buat masa depan gitu kan, buat masa depan keluarga atau apapun itu. Takut menghadapi apapun yang belum terjadi gitu. Tapi Tuhan itu gak mau kita menjalani hidup kita yang rasa takut yang tadi gitu. Dia mau kita belajar percaya. Percayanya itu bukan kita tahu semua jawaban dari setiap pertanyaan kita. Percaya itu berarti kita yakin bahwa Tuhan menyertai kita. Sekali lagi, percaya itu berarti kita yakin bahwa Tuhan menyertai kita.
bahkan saat kita nggak tahu harus melangkah kemana. Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ketika rasa khawatir itu datang, ingatlah bahwa kita mungkin boleh lemah, kita boleh bingung, tapi kita jangan pernah merasa sendirian. Yang ketiga, masa depan itu aman kalau Tuhan yang pegang. Nah, yang tadi sama, kita sering khawatir tentang hari esok kan. Masalahnya bukan Tuhan yang megang kendali hidup kita, malah kita sendiri yang memegang kendali hidup kita, sehingga masa depan itu menjadi nggak jelas. Tentang sekolah, tentang pekerjaan, tentang keluarga, dan tentang hidup di hidup yang kedepannya gitu. Kita merasa masa depan itu kayak gelap gitu, nggak ada arah, menakutkan gitu. Tapi Tuhan itu tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi rencana Tuhan itu pasti nggak selalu sama dengan keinginan kita, dengan kebutuhan kita. Tapi Tuhan itu punya rencana yang besar, yang selalu membawa harapan kepada kita. Dan harapan itu bisa kita pakai untuk mencukupi kebutuhan kita dan membuat kita melangkah dengan pasti hari demi hari. Jadi saudara, saya nggak panjangkan, memang akhir zaman ini itu banyak alasan untuk kita membuat takut gitu kan. Banyak alasan membuat kita menjadi panik. Tetapi saya hanya mengingatkan satu hal, bahwa hidup kita itu berharga di mata Tuhan, dan kita juga harus tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang saudara alami saat ini yang mungkin saya juga nggak tahu, ingatlah hal ini, yaitu selama Tuhan yang memegang hidup kita ya, bukan kita yang memegang hidup kita, tapi selama Tuhan yang memegang hidup kita, kita akan aman. Kita nggak sendirian dan kita tidak akan pernah ditinggalkan. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan dan juga meneguhkan hari kita hari ini untuk menjalani lebih baik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa, di mana mungkin hari-hari ini banyak yang membuat kami takut, membuat kami khawatir Tuhan. Tapi kiranya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang memegang hidup kami Tuhan. Bukan kami yang memegang hidup kami sendiri, karena kami tahu ketika kami yang memegang sendiri, hidup kami ke depannya tidak akan aman Tuhan. Tetapi ketika kami menyerahkan Tuhan, Engkau yang memegang kendali hidup kami. Kami percaya Engkau pasti memberikan yang terbaik buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami mau menjalani aktivitas hari ini Tuhan, kiranya Engkau sertai setiap aktivitas kami apapun Tuhan, tanpa terkecuali Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, kami sudah bersyukur, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.